Hai semuanya, anak adalah anugerah terindah, pastinya yang dinanti oleh setiap orang tua untuk bisa dibesarkan, dididik, dan dibanggakan. Tetapi biasanya setiap orang tua juga memiliki kendalanya masing-masing untuk bisa mendapatkan buah hatinya. Sehingga nggak jarang mereka harus menguras energi, waktu, uang untuk bisa mendapatkan garis dua. Nah, saat ini saya, Syafina Nasyar bersama dengan Mama's Choice menghadirkan Papa dan Mama pejuang garis dua yang selalu membagikan ceritanya ketika promil di sosial media dan menginspirasi banyak orang. Langsung saja kita sambut Mama Sastia dan Papa Steven. Halo. Halo. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan Luar baik. biasa. Terima kasih udah hadir di podcast Mama's Choice untuk membagikan cerita kepada kita semua tentang perjalanannya. Sama-sama. Ya, Gimana nih, excited nggak? Karena kan udah deket HPL ya, aku denger-dengar. Iya. Anxious juga sebenarnya. Apalagi akhir Agustus ini ya. HPL-nya akhir Agustus. Iya. Oke, Iya. anak Virgo. Tapi nggak apa-apa, tetap anak naga. Karena Iya. 2024 Betul, ya. betul. Itu yang Baby dinanti dragon. kejar. Baby Dragon. Gimana? Ini kan udah mendekati HPL nih. Aku sendiri kan baru lahiran 4 bulan lalu. Jadi aku masih berasa deg-degannya. Apa yang ada di pikiran Mama dan Papa saat ini? Sangat deg-degan ya sebenarnya. Kalau kamu Iya, aku masih nggak tahu gitu gimana caranya membesarkan nyawa baru. Oh iya, nggak ada yang pernah mengerti kayaknya gimana caranya membesarkan sebuah bayi Iya, gitu kan. gitu kan. Oke, kalau Papa Steven apa yang dipikirin? ya aku kayak nih udah semua belum sih? Udah prepare semua belum sih? Ntar kalau dia udah keluar nih nyampe rumah terus nih taruh mana nih? Nih barangnya ada apa lagi nih yang kurang? Iya, iya. Iya diapain Iya, nih? iya. Taruh mana nih babynya? Waduh pusing. Iya ya, itu pasti akan menjadi kekhawatiran semua orang ya, karena kita kedatangan bayi yang kita nggak tahu dia maunya apa, ya kan? Belum bisa komunikasi juga Iya, nanti. jadi ya udahlah nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau Mama Sastia dan Papa Steven di sini hadir untuk membagikan cerita promilnya. Penasaran kan pasti cerita promilnya seperti apa? Tapi itu nanti kita tahan dulu. Sekarang saya mau Mama Sastia dan Papa Steven kenalan. Apa kegiatannya, apa kesibukannya, silahkan. Boleh, jadi aku kenalin dulu ya. Nama aku Sastia, aku mantan pejuang garis 2 karena PCOS. Oh, PCOS. Udah sering denger ya, Iya, PCOS. oke. Kalau kesibukan aku sih nggak sibuk-sibuk banget ya, Pen ya. Nggak sibuk. Iya, paginya kantor, pulangnya kuliah, malamnya ngonten gitu aja terus. Gitu aja. Iya. Dari sebelum hamil juga kayak Dari gitu. sebelum hamil. Oke, kalau Papa Steven. Semua, perkenalin lagi aku Stephen. Jadi mungkin teman-teman kenal aku sebagai suaminya Sastia. Ya jadi seperti yang dibilang tadi, kami pejuang garis 2. Kalau Sastia tadi ada PCOS, kalau aku ada namanya oligozospermia sama teratozospermia. Wow, apa itu? Aku juga bingung Kosakata nanti baru. ngejelasinnya. Mungkin nanti sambil jalan ya Oke. kita jelasinnya. Iya, nanti Iya. sambil jalan kita akan kulik apa kendala yang dialami oleh Papa Stepan ya, Iya. sama Mama Sastia. Oke, dan sekarang Sambil. masih kerja masing-masing. Masih. kerja. Dua-duanya? Aku masih juga. Kamu juga? Iya. Ih, hebat. Oke. Tapi sekarang kita mulai nih masuk ke diskusinya. Ini sebenarnya ke penasaranan aku aja sih. Aku penasaran Boleh. banget. Kalian kan artinya memiliki kendalanya masing-masing. Tuh. Gak jarang yang memiliki kendala tuh justru memilih untuk mundur ketika mau menikah. But turns out kalian tetap memutuskan untuk menikah bahkan sampai di titik ini. Aku mau dong diceritain gimana awalnya tetap memutuskan untuk bersama-sama. Jadi waktu mau menikah, kami nggak tahu bahwa ternyata aku sebagai suami itu juga ada fertility issue kan sebenarnya. Jadi waktu kami berdua itu taunya cuman Sastia ada PCOS kayak gitu. Jadi emang penting banget buat sama-sama cek sejak awal, jangan cuman istri aja. Dan jangan sampai cuman membebankan cek kesehatan tuh benar-benar ke yang perempuan. Kayak gitu. Nah pas kita mau mulai promil, baru tuh ketahuan kalau aku juga mengalami yang namanya oligozospermia sama teratozospermia. Oke, kalau PCOS ini kan udah banyak yang familiar gitu. Tapi kalau dua diagnosa yang dialami oleh Papa Stepan ini masih banyak yang nggak tahu. Apa sih itu? Ini kan karena aku bukan dokter ya, jadi bukan tenaga medis juga. Jadi kalau salah nanti boleh tolong dikoreksi teman-teman. Jadi kalau dari penjelasan yang aku tangkap, oligozospermia ini adalah kondisi di mana sperma yang terkandung dalam air maninya itu memang persentasenya dikit, di bawah sekian persen aku lupa.
jumlahnya sedikit, sama kalau yang teratozospermia ini ada kondisi di mana spermanya yang dihasilkan ini bentuknya tuh nggak normal. Dalam kasusku ini ada defect di bagian kepalanya, jadi dia nggak bisa, agak susah buat nempel, apalagi buat nembus si dinding sel telurnya kayak gitu. Nah, Mama Sastia nih taunya PCOS-nya dari kapan? Kalau aku sih taunya pas selesai kuliah. Jadi waktu itu emang aku udah tahu nih gejalanya ada menstruasi nggak teratur. Bisa 2, 3, 6 bulan sekali baru dapet. Dan aku pas awal mikir kayak oh ini mungkin karena aku stres doang. Soalnya kan aku anaknya agak ambis gitu ya. Tapi setelah lulus kuliah udah mau serius sama dia, kok nggak bener-bener. Padahal aku waktu itu nggak stres juga kan Kak. Makanya aku cek ke dokter Opjin. Di sanalah aku baru tahu kalau misalnya Kamu PCOS, Yes. oke. Berarti dari sini kita bisa simpulkan penting banget ya cek kesehatan sebelum hamil bahkan sebelum menikah. Iya. Dan gimana caranya kamu tetap bisa kasih tahu hal ini ke Stephen dan apa respon kamu? Waktu itu kalau boleh jujur, aku nangis kejar. Oke. Karena kan pasti sedih ya. Waktu itu dokterku soalnya bukan cuma ngomong kayak kamu itu PCOS, tapi iya rahim kamu juga kecil. Kalau misalnya kamu mau hamil pun nanti akan cepat keguguran dan segala macamnya. Jadi kayak ya udah kamu akan susah punya anak. Gimana Kak? Aku nggak nangis kalau saya pas denger itu. Iya. Bayangkan. Dan ya udah karena aku pikir ini sesuatu yang penting juga untuk aku bicarakan ke dia, aku langsung telepon Stephen. Untungnya dia itu tipikal yang lebih tenang, lebih logis. Ketika dia dengar cerita aku, dia nanya, emang gak ada kemungkinan sekali atau gimana? Kalau ada kemungkinan gak apa-apa kita usahakan bareng-bareng aja. Iya kan? Oke. Kalau gak bisa punya anak sendiri pun kita bisa adopsi. Aku lihat banget kalau gitu ngomong kayak gitu. Ya dan ya udah dia juga bilang dia nggak peduli mau gimana caranya dapat anak, mau dapat anak atau enggak, yang penting dia ngejalaninnya sama aku dan ngebesarinnya sama aku. Ya itu nggak cuman romantis tapi itu juga respon yang sangat dewasa karena yang kalau kamu bisa milih kamu pun nggak mau dong ada di kondisi ini pasti Nggak kan? mau, Iya. pastinya. Akhirnya kan kamu tahu nih kamu punya PCOS dan setelah kamu menyampaikan itu ke suami kamu, gimana responnya? Saya kan konsepnya agak lebih simpel ya, kayak benar-benar happy wife happy life. Jadi waktu itu emang lebih concern ke perasaannya Sastia sih pas dia cerita kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya aku berusaha coba nenangin juga. Jadi emang langsung memastikan bahwa dia dalam kondisi yang baik gitu. Oke. Dan ya udah menyampaikan apa yang tadi disampaikan ke Sastia ya. Bisa punya anak, nggak punya anak, yang penting menua bersama. Iya betul. Itu kan, aduh merinding dengernya. Tapi kok bisa sih setenang itu? Maksudnya kadang kan ya ada pernikahan tuh karena memang ingin meneruskan legacy, meneruskan tahta. Biasanya kan pria egonya ke sana gitu. Tapi kok Papa Stephen ini bisa tenang gitu? Mungkin aku udah emang karena ngeimajinasinya adalah kalau punya keluarga emang ada Sastianya gitu. Jadi kayak misalnya pas nanti udah gede, udah punya keluarga, image-nya tuh paling nggak harus ada dianya gitu. Ya kalau misalnya sisanya nggak ada ya nggak apa-apa. Cuman yang di pikiran aku adalah image-nya ada dianya gitu. Mau plan apapun gitu ya ntar di depannya ya. Aduh gitu. jangan gitu dong, aku nangis nanti. Aku ikut terharu mendengarnya, ya ampun. Nah, jadi setelah nikah akhirnya baru lanjut cek-cek untuk kondisinya Papa Stephen. Benar. Iya, Oke, betul. nah itu gimana nih proses ngeceknya sampai akhirnya ketahuan kalau kondisinya juga ternyata terkendala? Jadi sebenarnya sih sambil mempersiapkan pernikahan kemarin, kami itu sambil cek-cek lagi Kak. Nyari second, third, fourth opinion karena menurut aku dokter yang pertama itu kurang informatif. Dan ini menjadi pelajaran juga ya. Penting banget menurut aku jangan langsung percaya sama satu sumber. Ya. Bukannya kita tidak Mempertanyakan gitu ya. tapi untuk memastikan ya kita bisa nyari tuh second, third, fourth, pokoknya sampai kita puas. Dan semua jawabannya itu sepakat. Baru kita bisa tahu nextnya kita mau ambil tindakan apa. Ya kan? Dan di kasusku itu aku datang ke beberapa dokter di Indonesia, lanjut ke Singapura, baru akhirnya ke Jauh Malaysia. ya. Iya, dan aku baru tahu Kak, ternyata emang
gejala PCOS-ku itu ya udah sebatas menstruasi nggak lancar. Tapi yang rahimku katanya kecil itu tuh nggak ada. Nggak ada. Ya karena buktinya sekarang ada. Iya sekarang buktinya Ada BBS aman, dalam iya. situ ya kan. Yang tadinya dibilang aku akan keguguran, gampang keguguran nggak ada. Semuanya aman. Untungnya. Berarti ini berapa kali percobaan? sekali. Sekali percobaan. Iya. Iya. Tapi ya itu tetap setelah berkunjung ke beberapa dokter, Iya. melakukan riset Betul, gitu harus. Dan memang ini juga suatu hal yang mungkin perlu di-highlight ya. Kalau misalnya mau cek-cek itu jangan cuma perempuan. Karena kan memang kalau misalnya kita stereotipnya ketika ada permasalahan tentang kehamilan, untuk punya anak, itu titik beratnya di perempuan aja. Padahal kan enggak. Dan jujur saat itu sebenarnya aku juga sempat mikir kayak gitu sih. Karena kan ya namanya juga orang awam ya, kayak kita nggak tahu. Dan makanya pas awal-awal itu aku nggak ada intention sama sekali untuk ngajak ataupun minta Stephen untuk ngecek. Gitu. Oke, nah sekarang kita berpindah nih. Ketika Stephen akhirnya mengerti dan menerima. Ini keren banget karena akhirnya Stephen ini bisa menerima kondisi yang sebenarnya kita semua tahu sama-sama berat gitu kan. Tapi apa yang kalian rasakan ketika menjalani proses promil ini? Kalau aku sih pas awal-awal cuma bilang ya udah kita di sini jalanin bareng, kita saling menguatkan, kita saling menerima, nggak ada nyalain sama sekali. Sama sekali kami nggak ada perasaan menyalahkan ya Pen ya. Nggak ada perasaan menyalahkan. Nah sekarang akhirnya Stephen ngecek juga dong. Iya, Oke. Gimana nih awalnya dateng harus ngecek, sempat denial nggak dengan diagnosa gitu. Kok bisa gue dapet kayak gini gitu. Apalagi diagnosanya ini cukup jarang didengar oleh orang. Iya betul. Sebenarnya aku pribadi nggak sampai denial atau gimana, cuman emang ada rasa bersalahnya. Kayak kenapa baru ngecek sekarang gitu. Jadi kayak udah berapa kali ngecek ke dokter tapi cuma ngecek PCOS Hestia aja. Sementara masa-masa itu kan aku cuma nemenin dia doang gitu. Aku nggak ngecek aku juga gitu. Ternyata jeng-jeng. Ternyata jeng-jeng. Iya. Nah, ketika akhirnya saling tahu nih, yang satu PCOS, yang satu memiliki dua diagnosa yang juga unfamiliar. Apa responnya? Gimana ya? Kalau misalnya aku pribadi, kalau jujur Kak, ketika tahu yang bermasalah bukan cuma aku lega. Oh lega. Bukan karena aku nggak berempati sama kamu ya Pen ya, atau kayak aku underestimate diagnosamu, nggak sama sekali. Tapi aku ngerasa yang kayak, oh ternyata aku nggak berjuang sendiri Kak. Maksudnya we are in this together. Ya udah gitu. Aku bebannya bisa dibagi dua sama dia. Nggak cuma aku aja, karena selama setahun 2 tahun terakhir itu aku ngerasa bersalah banget sih. Iya, itu sangat common perasaan seperti itu dirasakan perempuan. Iya kan. Nah, kalau Stephen sendiri gimana? Kalau aku sendiri tuh waktu itu nggak memungkiri emang tetap ada sedihnya ya, kayak oh man ternyata karena gue juga gitu. Cuman ada satu kelegaan di mana kayak jadi ntar kalau misalkan ada orang misalkan kayak nanyain kayak kamu gimana, kamu mesti ini kali, kamu mesti itu kali. Nah itu tuh bisa ada jawabannya gitu. Kalau itu nggak cuman dari dia doang kok, emang dari akunya juga ada isunya gitu. Atau kamu bisa acungkan jari kamu ke mulut-mulut itu. Hush, diam. Saya juga sama. Gitu ya. Nah, ketika akhirnya melihat garis 2 di test pack gimana? Wah, itu kaget banget sih. Misalnya kayak seneng karena first try. Oh iya benar, first try kan? Sih. Iya. Itu aku nangis. Harusnya kan sebenarnya ngecek 14 hari ya. Cuma aku 3 hari aku cek belum ada, 5 hari aku cek, 7 hari aku cek setiap 2 hari gitu loh Kak. Dan pertama kali ada mulai garis 2 samar-samar, aku nangis. Aku yang kayak, Ben kamu lihat gak ini? Ini ada garis ya kan? Ada garisnya kan samar-samar dikit gitu pas baru berapa hari tuh kayak ini ada deh. Oke. Ngecek ke dokter abis itu. Ketika akhirnya melihat ada sebiji kelereng itu gimana? Aku jujur kalau aku lebih ke lega. Karena ngerasain kayak prosesnya selama ini panjang banget kan. Misalnya kayak PCOS ini kan dari awal 2023 kemarin. Jadi kayak dan semuanya yang alami kan lebih banyak di perempuan kan, di Hestia juga kan. Jadi kayak pas itu berhasil ya lega
Ya. rasanya. Oke, terlepas dari semua kelegaan ini, it's still a long journey ya. Yes. Yang kalian lakukan tuh benar-benar panjang, menguras energi seperti yang aku bilang tadi, waktu, uang juga. Pernah gak sih kayak marah sama keadaan, why me? Kenapa harus gue yang ngelakuin ini dan mengalami ini semua gitu? Kalau aku pengen bilang nggak pernah sih kurang tepat juga, pernah juga kurang tepat. Jadi gimana ya? Of course sebagai manusia normal ada rasa sedihnya, ada rasa kecewanya. Tapi ya udah gitu. Abis itu kan aku berusaha untuk tegar. Buat aku pribadi menjalani PCOS itu emang berat banget seperti yang dia bilang. Berat secara fisik, berat secara mental. Dan gimana ya? Tapi aku percaya kalau misalnya setiap orang itu ujiannya berbeda. Ya dong. Yeah, I agree. Dari sekian banyak calon ibu di dunia ini, aku terpilih sama Tuhan untuk menjalaninya. Dan fun fact sih, sebenarnya di dunia ini ada sekitar 8-13 yang perempuan yang maksudnya terdiagnosa sebagai PCOS. 70% lainnya itu tidak terdiagnosa. Oh jadi nggak ketahuan? Nggak ketahuan karena mungkin mereka juga tidak mengecek gitu. Dan jadi berdasarkan penjelasan dokter sebenarnya PCOS itu common banget Kak. Iya, iya. Tapi emang gejalanya beda, stage-nya beda. Ya udah, kebetulan aku sebagai salah satu orang yang terpilih dengan PCOS, aku harus menjalani promil itu, Iya. promil bayi tabung yang cukup panjang sampai suntik setiap hari. Iya, Suntik sendiri loh itu, iya. nggak disuntikin sama dokter. Operasi juga, Apa yang dioperasi? ngambil sel telurnya, Oh iya. Kan harus ada operasi kecil. Iya, iya, Nah. iya. dan baru deh akhirnya bisa hamil. Iya. Ya berarti setelah percobaan pertama ini ya, Yes. Iya. langsung alhamdulillahnya langsung jadi, Iya. ya kan? Dan kalau aku lihat ya, Sastia, Stephen ini udah di tahap acceptance. Ya, ya satu sisi memang karena usahanya udah berhasil. Tapi ketika menceritakan kesulitan ini, akhirnya udah bisa ketawa, udah bisa legowo. Apa sih yang bisa bikin akhirnya sampai ke tahap ini gitu? Kayaknya sih karena yang jadi suamiku itu dia. Alah, nangis aku. Tapi emang beneran Kak, aku bisa bilang Stephen itu sosok suami yang benar-benar ngebantu aku banget sih. Selama menjalani promil ini. Bahkan dari sebelum dia tahu kalau misalnya dia tuh ada diagnosa yang terato dan oligo ya, Pan? Oligo ya, Pan. Dan ya udah, maksudnya dari awal dia tetap fokus untuk ngejagain aku, bantu aku nge-research kayak gimana caranya menaikkan kesempatan gitu loh, meningkatkan kesehatan. Dia juga research apa aja yang sebaiknya aku lakukan dan apa yang aku nggak boleh lakukan. Dan menurut aku ini penting banget karena suami itu harus pintar. Ya. Setuju kan? Betul. Suami itu harus pintar dan mau belajar. Suami yang kayak gitu seperti suamiku ini, ketika dia bisa pakai logika untuk menyelesaikan solusi, mencari solusi, pasti dia juga bisa menggunakan logika itu untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari. Dan itu sangat memudahkan pastinya. Dan jadi waktu aku awal pertama kali tahu aku PCOS, dia langsung tanya aku, penyebabnya apa ya? Dia juga make sure ke dokter. Dalam kasus Sastia ini apa nih yang buat dia bisa dapat PCOS? Iya. Terus dokter bilang penyebabnya ya karena hormonnya berantakan, nggak seimbang. Emang itu. Kok bisa? Ya udah, dokter jawab karena genetik, nggak bisa diapa-apain lagi. Maksudnya bukan karena kesalahan aku loh. Iya, bukan karena something yang bisa di-prevent, tapi itu emang by DNA, by blood, by hormon emang nggak bisa diatur gitu. Betul, tapi abis itu kita juga cari tahu, oh ternyata sekalipun memang genetik ini bisa diantisipasi, bisa dibantu untuk diseimbangkan lah gitu. Dan itulah yang dia lakukan untuk memperbaiki hormon aku. Dia ngajakin aku hidup sehat, makan sehat, olahraga, minum suplemen, bahkan sampai skincare, body care aku itu tuh dicariin sama dia kandungan yang amannya gimana. Oke. Iya. Dan saat aku mulai promil, suami aku yang mulai pilihin dan beliin shampoo, sabun, bahkan sampai pembersih kewangitaan. Oh oke. Itu semua Stephen riset. Iya, dan ini puncaknya aku amazed banget sih karena maksudnya dia sampai sedalam itu loh. Aku aja gak tahu, dia mengedukasi aku Kak. Kalau misalnya ternyata ada bahan-bahan seperti SLS yang harus dihindari untuk promil. Iya kan? Dan apalagi aku penderita PCOS yang hormonnya
gampang terguncang. Kebayang kan? Dan ya gitu deh. Intinya padahal sebelumnya aku gak tahu sama sekali. Jadi kamu tuh adalah istri yang dicekokin ilmu Iya, iya. sama suaminya gitu. Aku bener tipikal yang pakai sabun apa aja yang ada. Stephen juga nih yang ngedalin aku akhirnya sama Mama's Choice. Oke. Karena dia tahu kalau misalnya oh ya udah ini yang bagus. Makanya aku udah kenal Mama's Choice dari awal aku beli sendiri sampai sekarang diundang ke podcastnya. Dan produk favorit aku dari Mama's Choice itu salah satunya si pembersih kewanitaan. Si refreshing feminine wash itu ya. that one. Iya, itu. Makanya ketika kami mau IVF dan OTW jadi bumil pada saat itu aku langsung switch dan pas banget Mama's Choice lagi launching. Iya, pas banget. Pas Iya. banget. Hebat. Kebayang bawelnya Papa Stephen ya dengan hasil risetnya itu. Mama Satya tahu nggak ini begini begitu nggak sih ya kan ini kamu nggak boleh begini loh, kamu nggak boleh begitu loh gitu. Berarti sekarang kurang lebih cocok ya sama semua produknya dari Mama's Choice ya. Yes, cocok banget. Dan one thing, ketika memutuskan IVF atau bayi tabung, kita juga ternyata nggak cuma butuh uang loh. Iya. Kita itu butuh kesiapan mental Iya. dan juga fisik. IVF itu benar bukan cuma sekedar kita kapan minum obat, kapan suntiknya, enggak. Perlu dipahamin kalau misalnya apa yang kita makan, kehidupan kita sehari-hari, tidurnya gimana, Itu menentukan. kebersihan, iya, bahkan kebersihan organ reproduksi itu membantu kan, menentukan. Aku jadinya menghindari banget sih bahan-bahan seperti SLS, apalagi di pembersih kewanitaan ya, ya. Makanya aku udah cocok banget sama Mama's Choice Refreshing Feminine Wash. Iya, apalagi ada Yes. prebiotika juga. Betul. Ya kan, jadi itu menjaga keseimbangan pH ya khususnya Yes. untuk bumil-bumil yang mungkin pH-nya lagi naik turun Betul, ya kan. betul. Kebayang kan, Kak? Iya, pH karena ya Iya. apalagi dengan adanya hormon yang nggak stabil ya nggak Yes. sih. Tadi aku sempat dengar kalau ini adalah percobaan pertama dan langsung berhasil. Betul. Betul. Dapat berapa embrio? Dapat 4. Empat embrio. Iya, yang Berarti di sini udah satu. udah Terus 3 lagi. masih disimpan dan dibekukan. Oke, Iya. itu ada batas waktunya nggak sih? Ada, Oke. kita ada batas waktunya. Jadi batas waktunya itu 5 tahun dari kemarin 2023, jadi sampai 2028. Yes. Oke. expirednya. Ketika BBS yang pertama ini lahir, apakah embrio-embrio lain itu akan langsung dimasukkan? Akan. Akan langsung. Akan dimasukkan. Iya, kami udah janji sih mau masukin semuanya aja. Akan masukin semuanya. Iya, kan perjalanannya panjang. panjang. Aduh ya ampun seneng banget. Jadi Semoga akan- sukses sampai Iya. yang keempat ya. Amin, amin. Dan semuanya akan S depannya. Semuanya akan S. Semuanya akan cowok. Jadi akan ada 3 BBS lagi. Iya. 3 BBS lagi sampai S4 berarti ya. S4, Iya. S4. Oke. Semuanya akan cowok. Emang udah ketahuan? Udah, Iya, Gimana tuh? ada tesnya. Oh. ada tesnya. Kami udah tes dari awal. Buat itu yang tes, tau gak sih kayak NIPT? Oh iya. Yang untuk ngecek kromosom. Ah. Tapi ini dilakukan pas mereka masih embrio. Oh oke. Jadi empat-empatnya cowok. Iya, Empatnya cowok. empatnya cowok. Oke, mau bikin grup sepak bola Betul, sepertinya Saskia betul. ini ya. Oke. Iya. Nah, tipsnya gimana nih akhirnya bisa mendapatkan 4 embrio itu? Maksudnya mungkin Mamas di luar sana juga pengen coba, ada keluarga yang lagi berusaha juga. Tipsnya ya, mungkin gini ya, kalau misalnya tips buat IVF selama suntik dan minum obat itu, atau bahkan sebelum OPU itu yang ovum pick up, ketika kami ada pengangkatan sel telur yang operasi, ya intinya kita sudah harus jaga kesehatan fisik serta mental. Hidupnya udah harus sehat, Ya. jadi makanan, minuman itu harus kita perhatikan, kita mesti jaga. Mhm. Gaya hidup juga, contohnya yang aku bilang tadi, menghindari SLS. Yep. Karena itu kan berpengaruh Kak. Ya. Kimia apapun itu akan berpengaruh agar nanti kualitas telurnya oke, ya kan? Dan mungkin salah satu penyebabnya itu karena aku pakai pembersihnya yang tadi, Ya. si Mama's Choice yang refreshing feminine wash. Ya. Kan di sana itu tuh bumil friendly ya, Yes. gak ada SLS. Tapi itu mungkin cocok logi aku aja sih, Iya. kan aku agak-agak sotoy. Iya. Kebetulan momennya pas gitu ya. Tapi Iya. memang ya karena non SLS itu adalah produk-produk yang baik sebenarnya untuk digunakan di saat Benar. kondisi-kondisi sensitif, baik Setuju. bumil atau busui gitu. Jadi itu emang perlu untuk dipertimbangkan Yes. gitu. Nah, gimana kalau misalkan sang istri itu menjaga kebersihan, kesehatan, suaminya juga perlu apa enggak kira-kira? Oh iya, perlu juga dong, benar. Jadi emang
bukan cuman istri aja yang harus jaga kesehatan fisik sama mental, tapi suami juga. Jadi kalau misalkan kemarin itu selain kita jaga makan, relax, nah itu kita juga harus olahraga ya. Kalau bisa olahraga bareng lah ya. Iya. Gitu ya. 15 menit nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat. Jadi ya balik lagi ya, nggak cuma promilnya tapi proses menjalankannya, menjaga kesehatannya itu juga dilakukan sama-sama. Nah sekarang nih nggak berasa ya kita sudah mencapai akhir dari diskusi. Senang banget bisa diskusi Iya, aku sama juga. bisa ngobrol-ngobrol sih, lebih tepatnya bukan diskusi ya. Nah aku pengen dong Mama Sastia, Papa Stephen Mama. ini membagikan closing statement ke para pejuang garis 2 yang lagi nyaksiin juga di sini. Oke, kalau misalnya dari aku dulu ya nggak apa ya? Oke. Dari aku aja deh kalau gitu. Ini Mama Sastia gak apa-apa. Kalau dari aku jangan pernah putus asa ya mama-mama. Ingat untuk selalu cari second, third, fourth, pokoknya cari sampai Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Untuk memutuskan akhirnya kayak tindakan apa nih yang harus kita lakukan. Kalau misalnya di kasus aku kemarin kan seandainya aku nggak cari second opinion mungkin aku udah pasrah. Aku mungkin udah putus asa. Karena dokternya bilang nggak bisa diapain. Iya. Iya kan? Iya. Jadi make sure juga kalian memastikan ke second, third opinion yang aku bilang tadi. Selebihnya ya banyakin doa, selain diri sama Tuhan. Karena kan pada akhirnya kita bisa berusaha tapi Tuhan yang Punya kuasa. betul. Semoga segera dapat kabar bahagia untuk kalian yang juga sedang menanti garis tua. Oke, kalau Papa Stephen apa yang mau disampaikan? Iya, penyesalan terbesar aku sebenarnya waktu perjuangan menuju garis 2 kemarin itu adalah tidak ikut ngetes. Waktu Sastia lagi ngetes sebelum promil. Gitu. Jadi sebenarnya terkesan jadi menyepelekan tes itu sih yang untuk suami gitu ya. Jadi make sure buat teman-teman kalian memutuskan sebelum kalian memutuskan untuk promil, pastikan dua-duanya udah dites. Jangan cuman istrinya aja karena faktor dari kehamilan itu ada 2, ada suami dan ada istri juga. Oke. Faktor kehamilan itu ada 2, dari suami dan istri. Karena sekarang prosesnya sudah berhasil, aku pengen denger dong Papa Stephen menyampaikan sesuatu ke mama dan mamanya ke papanya gitu. Pengen denger dari papanya dulu deh. Dari aku buat Mama Sastia, aku belum pernah manggil dia mama sampai sekarang. Sampai sekarang masih manggilnya nama. Cuman mungkin aku start coba manggil mama langsung ya. Jadi mama, karena bulan depan akan lahiran. Jadi semangat terus. Kalau misalkan ada apa-apa, teriak aja dari kamar kayak gitu. Depan gitu. Kalau boleh manggil Pak aja juga boleh. Oke. Sekarang karena bulan depan udah mulai jadi mama. Jangan sampai kalau misalkan ada ngerasa sakit-sakit atau apa ditahan sendiri, langsung disampaikan aja. Jadi kita semua aware. Oke. Kalau dari Mama Sastia ke Papa yang sudah berjuang juga. Aku cuma pengen bilang terima kasih doang sih. Aku gak ada komplain sama sekali karena walaupun perjalanan promil kita itu lumayan berat, tapi aku ngerasa semuanya terjalankan dengan baik aja karena aku gak sendiri. Aku gak sendiri sama sekali, kamu selalu ada di setiap saat dan kamu selalu mendengarkan aku. Jadi aku cuma pengen ngomong terima kasih doang. Sama-sama. Oh iya. Aduh, jangan Ini aku tuh nangis. ya, gue pengen bikin dia melo. Malah dia ngelawak, emang bener-bener ya. Bener-bener gue udah pancing ya, malah bercanda. Ya udah Begitu gak apa-apa. template-nya. Terserah deh mau kalian pakai apa enggak, terserah ya, terserah. Oke, sekarang nih kan kita tahu kalau Mama's Choice itu sudah ulang tahun yang ke-5. Mau dong Iya. ucapannya. Kita ucapin bareng-bareng. Ayo. Iya. Happy birthday yang ke-5 tahun untuk Mama's Choice. Semoga makin laris walaupun udah jadi langganan trending ya, Iya, termasuk benar. aku. Makin bertambah juga banyak produk mama dan babynya. Terima kasih banget sudah menemani perjalanan motherhood aku dan mama-mama lain. Terima kasih sudah membantu untuk mengurangi kekhawatiran kami satu persatu selama perjalanan parenthood ini. Oke, dari Sivan. Terima kasih juga telah menghasilkan produk-produk yang bagus dan berkualitas buat kami para parents. Yeay, thank you juga Mama Sastia, Papa Stephen udah mau hadir di sini. Kita ngobrol bersama dengan para mamas yang ada di luar sana. Terima kasih udah mau ngobrol sama aku. Sama-sama. Thank you juga, Semoga Sarah. gak kapok ya. Jatuh. Terima kasih semuanya. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.